Korean culture dalam 2 dekade terakhir ini berkembang pesat dan meluas secara global. Keberadaannya cenderung diterima publik dari berbagai kalangan sehingga menghasilkan suatu fenomena Korean Wave atau disebut juga Hallyu. Korean Wave sendiri diawali dan sangat identik dengan dunia hiburan seperti musik, drama, dan variety shows yang dikemas secara apik menyajikan budaya-budaya Korea. Salah satu produk Korean Wave yang sangat diminati kaum milenial adalah musik pop. Musik pop Korea ini atau yang sering disebut sebagai K-pop merupakan salah satu subsektor hiburan yang dinilai merajai berbagai industri musik global saat ini. Salah satu contohnya adalah grup idol BTS yang berhasil memuncaki nomor 1 Hot 100 Billboard dan merupakan artis Asia pertama yang berhasil mendapatkannya. Kesuksesan ini tentu saja tak lepas dari peran perusahaan sebagai penyokong terbesarnya. Oleh karena itu, dalam tugas ini, saya memutuskan untuk membahas salah satu perusahaan terbesar industri musik Korea saat ini, yaitu HYBE Corporation. Jadi, seperti apa sih HYBE Corporation itu? HYBE Corporation merupakan perusahaan swasta yang bergerak dalam industri hiburan di Korea Selatan yang terletak di Yongsan Trade Center, Yongsan, Seoul, Korea Selatan. Perusahaan ini beroperasi sebagai label rekaman, agen bakat, perusahaan produksi musik, manajemen acara, dan perusahaan produksi konser, juga sebagai penerbit musik. HYBE Corporation memiliki semboyan We Believe in Music yang mana sesuai dengan tujuan jalannya perusahaan yang berkecimpung di dunia industri permusikan. HYBE pada awalnya bernama Big Hit Entertainment yang dibangun oleh Bang Si-hyuk pada 1 Februari 2005. Namun pada minggu kedua bulan Maret 2001 lalu, Big Hit mengumumkan rebranding menjadi perusahaan platform hiburan musik dengan nama HYBE Corporation. Lalu pada 19 Maret, perusahaan merilis presentasi online yang merinci restrukturisasi organisasinya dan menyatakan bahwa nama Big Hit Entertainment yang terkait dengan operasi musiknya akan menjadi Big Hit Music di bawah divisi label baru HYBE. HYBE Corporation diketuai oleh Bang Si-hyuk yang juga sebagai CEO, lalu Lim Jo-young sebagai CEO global, dan juga Ji-won Park sebagai HYBE CEO, dan Lee Hae-jin sebagai CBO. HYBE Corporation memiliki 3 anak perusahaan dan afiliasi di dalamnya, yaitu yang pertama HYBE Haikyu, yang kedua HYBE Amerika, dan yang ketiga adalah HYBE Japan. HYBE Haikyu sendiri memiliki 3 divisi di dalamnya, yaitu divisi yang pertama HYBE Labels yang memiliki fokus di produksi hiburan dan musik. Lalu divisi yang kedua adalah HYBE Solutions yang terdiri dari unit bisnis khusus untuk konten video, IT, pembelajaran, dan permainan. Lalu divisi yang ketiga adalah HYBE Platforms yang mengelola jejaring sosial dan platform hiburan bisnis yang berfungsi sebagai tempat untuk menghubungkan dan memperluas semua konten dari layanan HYBE. Anak perusahaan yang kedua adalah HYBE Amerika. Sebelum rebranding, anak perusahaan tersebut dikenal sebagai Big Hit Amerika. Lalu setelah rebranding, HYBE Corporation membeli seluruh saham Big Hit Amerika yang berjumlah 1,5 miliar US dollar atau setara dengan 1,7 triliun. Dan menjadikannya anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki di bawah perusahaan yang menjadi HYBE Amerika. Pada bulan Juni, Lee Ji-young ditunjuk sebagai CEO HYBE Amerika dan akan bersama-sama mengawasi pasar Amerika Serikat bersama dengan Scooter Braun. Yoon akan bertanggung jawab atas lokalisasi model bisnis K-pop HYBE AS dan mengawasi proses pelatihan produksi dan pemasaran di mana bakat baru ditemukan. Sementara Braun akan fokus pada acara khusus untuk memperkuat kehadiran HYBE di industri musik Amerika Serikat dan memperkuat daya saing perusahaan di pasar Amerika Serikat.
restrukturisasi kepemimpinan kedua Hype pada Juli 2021, anak perusahaannya di Jepang, Hype Solutions Japan dan Hype PND Japan terintegrasi untuk membentuk kantor pusat regional Hype Japan. Cabang Jepang akan beroperasi sebagai entitas independen di bawah mantan CEO Hype Solutions Japan Han Hyun-gok yang baru saja ditunjuk sebagai CEO dengan tujuan untuk mengawasi produksi musik, penerbitan musik, manajemen hak cipta musik, manajemen artis, dan pencarian bakat dan pengembangan serta memfasilitasi masuknya artis Hype lainnya ke pasar Jepang. Strategi marketing yang dilakukan oleh Hype Corporation yaitu yang pertama strategi diferensiasi atau differentiation strategy, yang kedua adalah penerapan pemasaran 4.0. Strategi marketing yang dilakukan oleh Hype Corporation yang pertama adalah strategi diferensiasi yang merupakan salah satu dari 3 strategi General Porter dengan tujuan mencapai keunggulan kompetitif yang memungkinkan perusahaan untuk membangun loyalitas merek, mendapatkan pelanggan yang relatif tidak menunjukkan sensitivitas terhadap harga yang lebih rendah, dan meningkatkan margin keuntungan. Strategi diferensiasi yang ditetapkan oleh Hype dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama diferensiasi produk yang menawarkan bentuk diferensiasinya melalui proses penciptaannya. Berbeda dengan agensi pada umumnya yang memberikan pelatihan multi-entertainment kepada calon artis, Hype tampak memfokuskan pelatihan pada sisi musikalitas serta performance. Selain itu, Hype memberikan kebebasan pada artis untuk memilih atau mendiskusikan aktivitas yang ingin dilakukan. Hype tampaknya juga mengembalikan kesan Korea yang memudar akibat globalisasi atau melakukan lokalisasi konten K-pop dengan memadukan unsur tradisional dalam musik maupun penampilan di atas panggung. Strategi diferensiasi yang ditetapkan oleh Hype yang kedua adalah dalam bentuk diferensiasi saluran. Pada awalnya, hal ini cukup menyulitkan dikarenakan lemahnya perusahaan dari segi finansial dan pengaruh dalam industri musik Korea di awal karir Big Hit Entertainment atau yang dikenal Hype pada sekarang. Karena hal ini, media sosial yang notabene rendah biaya namun dapat mencapai area distribusi yang luas menjadi pilihan. Dalam era digitalisasi, hal ini tentunya menjadi langkah yang menguntungkan. Melalui distribusi secara maksimal melalui berbagai platform, meningkatkan komunikasi aktif dengan para penggemar di seluruh dunia dengan konten yang lebih genuine, yaitu yang menceritakan tentang kehidupan sehari-hari para artis, membawa kepopuleran yang menjadi dasar kuat untuk memudahkan pendistribusian konten atau produk K-pop lainnya di masa kini maupun mendatang. Dan bentuk strategi diferensiasi yang dilakukan oleh Hype yang terakhir adalah diferensiasi citra. Kontrol kuat agensi K-pop pada umumnya terhadap para artis dengan cara membatasi pengekspresian pribadi serta pemberian konsep terhadap karakter masing-masing anggota untuk memenuhi harapan para penggemar secara signifikan justru memudarkan citra manusiawi pada mereka. Kebebasan yang diberikan oleh Hype tidak hanya memberi diferensiasi dari segi produk, namun juga citra perusahaan. Hype menanamkan 6 atribut merek yang berorientasikan pada manusia, yakni fisik, intelektualitas, sosiabilitas, emosional, kepribadian, dan moralitas. Hal ini dilakukan dengan pembebasan untuk berkontribusi bagi para artis dalam produksi musik, berbagi konten lewat media sosial secara langsung oleh para artis, dan aktivitas filantropi yang sejalan dengan tema musik yang ditawarkan. Lalu, selain dengan strategi diferensiasi yang telah dijabarkan tadi, Hype juga menerapkan pemasaran 4.0, yaitu antara lain yang pertama dengan cara mengenal dan memahami perilaku konsumen digital. Bang Shi-hyo sebagai CEO Hype memperhatikan perkembangan budaya penggemar K-pop di dunia digital, di mana para warganet yang notabene merupakan kaum muda menikmati berbagai konten digital, contohnya video reaksi MV K-pop yang diunggah di YouTube. Oleh karena itu, Bang Shi-hyo membentuk sebuah grup idol yang merepresentasikan kaum muda yang menceritakan permasalahan yang dialami oleh kaum muda melalui musik yang mereka bawakan. Lalu yang kedua, membangun merek berorientasi manusia. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian diferensiasi merek, Hype membangun merek berlandaskan 6 atribut manusia. Sebagai contohnya, melalui musik, BTS menarik penggemar baik secara fisik,
intelektual, sosial, emosional, kepribadian, dan moralitas. Musik yang autentik menceritakan berbagai permasalahan sosial serta dilema hidup secara efektif menarik empati pendengar yang memiliki masalah serupa. Kemudian, melalui pesan positif yang ditambahkan di dalamnya, secara efektif meredakan kegelisahan para pendengar dan memberikan mereka harapan. Hal ini sejalan dengan moto Hype, yakni We Believe in Music. Lalu yang ketiga yaitu pemasaran omnisaluran dan peningkatan pengalaman pelanggan yang memadukan saluran online dan offline. Salah satu bentuk penerapan pemasaran omnisaluran yang telah dilakukan oleh Hype yaitu dibentuknya Weverse sebagai tempat interaksi antara artis dan penggemar. Berbeda dengan aplikasi lain, Weverse tidak perlu mengeluarkan uang untuk bercengkrama dengan para artis. Jadi, penggemar bebas untuk bercengkrama dengan artis favoritnya masing-masing. Dan sebagai tempat untuk berbicara dengan artis, Weverse digunakan sebagai tempat untuk menjual berbagai album, merchandise, bahkan untuk penayangan konser para artis yang berada di naungan Hype Corporation. Analisis keuangan Hype Corporation. Menurut industri investasi keuangan, pada 19 Juni 2021, harga saham Hype ditutup pada 313.000 won atau setara dengan 3,9 juta per lembarnya, yaitu naik 5,39% dari sebelumnya, yaitu senilai 16.000 won pada 18 Juni. Ini adalah nilai terbesar yang didapat Hype setelah listing di Bursa Saham Korea Composite Stock Price Index atau KOSPI pada 15 Oktober tahun lalu. Jika dihitung selama 7 hari perdagangan, maka nilai saham Hype meningkat 20% dibanding tanggal 9 Juni, yaitu sebesar 262.000 won. Dengan kenaikan ini, maka nilai kapitalisasi pasar Hype market cap atau harga yang harus dibayar jika ingin membeli sebuah perusahaan meningkat menjadi 11,15 triliun won atau sekitar 142 triliun rupiah. Analisis SWOT Hype Corporation. Yang pertama, strength, visi misi perusahaan yang berjalan dengan baik, banyaknya orang profesional yang berkecimpung di balik layar. Lalu weakness-nya, perusahaan masih tergolong baru dan sering dianggap remeh karena bukan dari perusahaan kaya. Lalu opportunity-nya, musik oleh para artis diterima dengan sangat baik oleh masyarakat, lalu banyak meraih prestasi baik artis, staff, dan agensinya. Dan traits, perusahaan yang cuma bergantung pada satu artis katanya menerima banyak kebencian dan keraguan karena perusahaan yang terbilang baru sukses. Strategi pengembangan perusahaan Hype Corporation menurut saya yaitu yang pertama, akuisisi perusahaan yang sekiranya punya prospek bagus namun kesulitan secara finansial. Lalu yang kedua, investasi di bidang yang membantu proses karya para artis. Lalu yang ketiga, mengerti selera masyarakat. Lalu yang keempat, dipermudahnya akses artis dan penggemar. Lalu yang terakhir, memanfaatkan promosi dengan tren yang marak terjadi. Dan video penjelasan singkat tentang Hype Corporation. Apabila sekiranya ada yang kurang, mohon dimaafkan, dan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman yang bersedia meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.